pagi, Oma dan Opa, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Susi dan sahabat saya Joshua. Juga pagi hari ini kita bersama Romo Oris OCD dan Opa Frans dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Romo, hari ini tanggal 14 Juni 2023. Kita hari ini memperingati satu orang kudus, Santo Methodius dari Konstantinopel. Selain itu, pagi hari ini Romo juga akan menjelaskan kepada kita semua tentang orang kudus, Santo Antonius dari Padua sebagai imam dan pujangga gereja. Saya persilahkan Romo. Oke, baik, terima kasih Bu Susi. Santo Antonius dari Padua adalah seorang imam dan pujangga gereja. Ya, beliau sangat terkenal karena karya-karyanya dalam bidang teologi, juga khotbah-khotbah dan juga tulisan-tulisannya yang memberikan inspirasi bagi kita umat Katolik. Kita bisa belajar banyak dari beliau untuk bagaimana membangun iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, terutama di dalam doa kita. Ya, doa itu menjadi bagian yang sangat penting supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman. Ya, iman kita semakin kokoh dan kuat kalau kita senantiasa membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Itu salah satu poin yang disampaikan oleh Santo Antonius dari Padua. Tetapi di dalam kisah kehidupannya juga dikatakan bahwa Santo Antonius dari Padua itu adalah pelindung dari barang-barang yang hilang. Ya. Jadi kalau kita mengalami kehilangan sesuatu, kita berdoa bersama dengan Santo Antonius dari Padua dengan keyakinan yang besar bahwa barang-barang itu akan ditemukan kembali. Mungkin banyak orang punya pengalaman seperti itu ya. Bagaimana berjalan bersama dengan Santo Antonius dari Padua itu. Apa ada ceritanya Romo sampai maksudnya kenapa kita sebagai orang Katolik percaya itu sekali? Ya di dalam kisah itu dikatakan bahwa suatu ketika Santo Antonius dari Padua itu mengalami kehilangan buku doa, buku rohani ya. Lalu dia merasa bahwa buku ini sangat bernilai, sangat berharga. Nah, lalu beliau berdoa dan dikatakan bahwa seekor ikan datang itu dan membawa buku itu. Seekor ikan Romo. Ya. Lalu dari situ sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus memiliki satu keyakinan yang besar. Pertama, kepada Tuhan yang selalu membantu dan menolong kita. Yang kedua, bagaimana kita menghormati, menghargai barang-barang kudus atau rohani. Nah, ini pelajaran penting bagi kita sehingga di rumah kalau kita memiliki kitab suci atau benda-benda rohani yang lain, kita harus menjaga, merawatnya secara baik. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Santo Antonius dari Padua kepada kita. Nah, itu. Baik, Ibu Susi. Luar biasa ya. Jadi menarik sekali kalau kita berbicara Santo Antonius Padua, kita berbicara tentang barang yang hilang begitu. Santo dari barang-barang yang hilang untuk membantu kita begitu. Nah, mungkin sebelum saya ke Opa Frans, mungkin tadi soalnya saya dengar-dengar nih, soalnya host kita sendiri ingin memberikan kesaksian nih. Mungkin silakan Ibu Susi. Ya. Aduh, gimana? Silakan. Ini pengalaman saya yang sangat luar biasa sekali Romo. Jadi kebetulan waktu itu saya ada di satu kota, saya harus tutup rumah, saya kunci semua. Saya rasanya sudah masukin dalam tas dengan baik. Kemudian sampai di Bali, saya mau beberes ya, kunci rumah saya harus siapkan lagi, maksudnya jadiin satu tempat supaya nggak hilang. Waktu saya cari, nggak ada Romo. Saya bingung, saya bongkar tas saya gini-giniin, saya balik, saya gini-gini, nggak ada.
Tapi saya nggak berani ngomong kan sama suami saya, karena itu sebetulnya tanggung jawab saya kan. Terus akhirnya tidur, tidak bisa tidur. Kebetulan beberapa waktu sebelum itu ada sahabat saya itu mengirimkan pada saya cerita, dia juga satu kesaksian bahwa dia ada barang yang hilang dan dia berdoa kepada Santo Antonius ini dan ternyata diketemukan barang itu. Jadi sebetulnya saya tanda tanya Romo, karena rasanya sesuatu yang quote dan quote ya Romo ya, maksudnya aneh ya gitu, karena jarang ada orang yang seperti itu. Tapi karena saya pikir nggak ada salahnya saya berdoa. Jadi malam itu saya berdoa, saya bilang Tuhan Yesus gini-gini, dan saya minta Santo Antonius juga ikut mendoakan saya supaya kunci rumah saya itu bisa ketemu gitu. Terus akhirnya besok paginya saya lanjut untuk berberes. Tidak sengaja saya tumpahin lagi tas saya, jatuh ke bawah. Kunci itu ketemu, Romo. Ada, dikutuk. Saya sampai, loh kemarin tuh saya sudah terbalikin itu tas, saya korek-korek semua, nggak ada. Tapi ya itu saya akhirnya saya kesaksian di mana-mana bahwa itu sesuatu yang sungguh-sungguh apa yang kita yakini, kita imani, dan Tuhan Yesus akan juga bantu kita dalam kita itu berdoa. Luar biasa sekali ini kesaksian. Loh, kok saya dapat yang ini ya tentang Antonius? Luar biasa sekali. Ya, mungkin sekarang Opa Frans mungkin. Silakan Opa. Ya, kalau pengalaman untuk yang hilang-hilang seperti itu, sering juga barang-barang hilang ya. Tetapi saya belum sampai kepada minta kepada Antonius dari Padua. Tetapi saya ingin memberikan sedikit teladan yang kami teladani dari Santo Antonius dari Padua, yaitu tentang kerendahan hati dan hidup sederhana serta jauh daripada kemewahan. Karena memang dengan kesederhanaan serta rendah hati membuka bagi orang lain bisa berkomunikasi atau saling menguatkan antara kita umat beragama, terutama agama Katolik tentunya, untuk saling menguatkan sehingga iman kita menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ya. Oke. Orang yang rendah hati biasanya lebih mudah ya Romo ya, jadi kita juga tidak terbebani dengan wibawa, sombongan, itu segala sesuatu yang duniawi ya Opa ya, maksudnya begitu ya Opa ya. Ya itu memang Santo Antonius Padua juga menegaskan itu kepada para pengikutnya, para Fransiskan. Itu untuk bagaimana hidup dalam kesederhanaan, kerendahan hati. Karena ketika orang membangun hidup kesederhanaan dan juga kerendahan hati, itu akan berpengaruh pada relasi kehidupan dengan sesama yang lain. Betul. Misalnya cinta kasih, peduli, lalu bersolider dengan sesama. Selain dari itu juga sebenarnya Santo Antonius dari Padua juga mau mengingatkan kepada kita untuk tidak terikat pada barang-barang dunia. Karena keterikatan itu akan mempengaruhi kita dalam relasi dengan yang ilahi, dengan Tuhan. Jadi orang harus istilahnya lepas bebas. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan berkat, rahmat, kita juga bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan itu. Ya itu yang saya bisa lihat itu. Ya, khususnya dalam doa ya Romo kita bisa mendoakan orang-orang yang perlu kita doakan. Boleh saya tanya sama Romo ya? Ya silakan. Ya begini Romo. Tadi Romo katakan bahwa merawat dan menyimpan barang-barang suci secara baik itu sangat-sangat penting. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya Romo, yaitu termasuk pertanyaan dari saudara-saudara kita yang belum sempat duduk di sini, itu bagaimana caranya untuk dalam tanda kutip membuang buku-buku doa yang sudah lama atau sudah usang atau sudah tidak diperlukan lagi, dengan cara apakah
yang tentunya tidak menyalahi daripada ketentuan-ketentuan gereja Katolik. Kami mohon pencerahan dari Romo. Itu sederhana saja. Kita di rumah kan ada lemari atau apa ya kan. Jadi itu buku-buku doa, kalau kita sudah tidak pakai, bisa saja disimpan itu. Mungkin anak cucu kita suatu saat mereka akan lihat, oh ini buku yang pernah digunakan oleh opa, oma ketika mereka berdoa. Meskipun ada ejaan bahasa Indonesia yang aneh, ya, yang aneh itu, ya belum disempurnakan. Tetapi itulah. Jadi kita perlu macam kitab suci juga kita perlu baca. Ya. Jadi para dosen sering kali katakan bahwa kitab suci itu harus dikotori. Dikotori itu maksudnya dibaca, diberi tanda itu. Kalau kita hanya simpan saja artinya kan tidak ada nilai. Nah, padahal Santo Antonius dari Padua juga mengajarkan kepada kita untuk bagaimana mencintai kitab suci. Ya, karena dari kitab suci itu kita menimba nilai-nilai rohani ya dari sabda Allah sendiri kepada kita. Jadi opa hal yang sederhana, opa siap misalnya di rumah ada lemari, ya buku-buku yang mungkin dari dulu opa simpan itu juga menjadi bahan permenungan bagi anak cucu. Oh ternyata opa saya ini orang yang rajin berdoa, meskipun dengan buku-buku yang sudah tua tetap akan simpan secara rapi dan teratur. Begitu opa, sederhananya begitu. Ya. Terima kasih. Tapi kalau misalnya kita sumbangkan, Romo, mungkin ke seminaris di perpustakaannya atau apa mungkin. Itu juga bagus. Ya. Nah, karena itu kan ketika kita memberi sumbangan kepada seminari atau umat di stasi mana yang mereka sangat butuhkan, itu sangat bernilai. Ya, misalnya kitab suci, kalau kita ada beberapa kitab suci atau kita kumpulkan dari teman-teman, kita sumbangkan ke gereja Katolik di mana lah atau di stasi mana lah, sehingga mereka juga bisa membaca itu. Mungkin secara ekonomi mereka tidak bisa mampu untuk membeli, tapi kita bisa sumbangkan itu. Banyak sekali stasi-stasi atau gereja-gereja Katolik yang membutuhkan buku-buku doa seperti itu. Nah, itu salah satu cara juga ya, benar-benar itu. Baik, jadi saya kira perjumpaan kita pada hari ini sangat bermakna begitu ya, karena membahas satu tokoh, satu santo, orang kudus yang sangat relate pasti dengan kehidupan kita, apalagi kita sebagai manusia yang lemah juga sering teledor, lupa begitu ya. Jangankan Bu Susi yang sudah berumur, saya saja yang masih mudanya suka pikun begitu. Nah, saya juga pernah punya pengalaman, tapi mungkin pada waktu itu mungkin tidak serohani gitu ya, semendalam Ibu Susi, sehingga waktu itu pernah saya mencoba melalui perantaraan mohon doa dari Santo Antonius, tapi ya mungkin belum saatnya begitu. Jadi saya kira pengalaman Ibu Susi tadi itu menguatkan saya pribadi dan tentunya menguatkan para pemirsa Oke hari ini. Baik Ibu Susi, Romo Oris dan Opa Franz, saya kira perjumpaan kita harus berakhir di sini, tapi saya yakin apa yang kita sudah sampaikan, apa yang sudah kita bahas pada hari ini sangat bermakna bagi para pemirsa semua. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kami mohon Romo Oris untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami Santo Antonius dari Padua, di mana ia mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan juga selalu memiliki keyakinan yang besar akan bantuan dan pertolongan darimu sendiri. Kami mohon berkat-Mu bagi oma-oma, opa-opa yang ada di rumah. Semoga cinta-Mu senantiasa mereka alami di dalam hari-hari hidupnya, dengan senantiasa mencontohi, meneladani cara hidup Santo Antonius dari Padua. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya, terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita Sosietas Santa Clara supaya tidak ketinggalan video-video yang menarik berikutnya. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Dadah. Orang Kudus hari